Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para sesepuh, khususnya sesepuh Jami'al Muhsinin. Dan kami hormati para hadirin semuanya, khususnya sahibul hajah Haba Haji Rashid atau Haji Seret sekeluarga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmatnya lah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah dalam majelis yang insyaallah penuh barakah ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua bisa mengenal ajaran Islam, bisa mengenal perkara yang hak maupun perkara yang batil. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan menghadiri rutinan Jami'al Muhsinin, dan juga bertepatan dengan hajat beliau, yaitu mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sendiri kita sekarang sudah berada di puncak di bulan Safar, dan sebentar lagi kita akan menginjak bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rabiul Awal atau bisa dikenal dengan bulan Maulid. Di mana di bulan itu dilahirkanlah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lamanya. Karena kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diriwayatkan dalam hadis dikeluarkan oleh Abdul Razak bisanadihi an Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Di sahabat Jabir mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla asya." Jadi sahabat Jabir bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya kabar tentang siapa atau makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan semuanya." Nah, dijawab oleh Rasulullah, qala ya Jabir innallaha. Boleh dijawab oleh Rasulullah bahwa Nur Muhammad lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi Nur Muhammad inilah atau cahaya Nabi Muhammad inilah yang diciptakan oleh Allah pertama kali, diciptakan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nur tersebut atau cahaya Muhammad itu kemudian dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Yang mana kelak nur ini akan menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa akramul habaib, wa jallul asfiya wa akramul habaib, dan paling mulianya orang pilihan dan paling mulianya para kekasih-kekasihnya. Setelah itu, setelah dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semua makhluk baik penduduk langit maupun penduduk bumi ini bertanya, siapa yang kelak
akan apa? Siapa yang kelak akan manusia yang dimaksud dari Nur Muhammad tersebut. Kemudian Nur Muhammad itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastauda'athu hadan nurul mubin. Kemudian oleh Allah Nur Muhammad dititipkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian wa Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dari berpindah-pindah mulai Nabi Adam terus para nabi-nabi sampai puncaknya nur tersebut dititipkan kepada tulang sulbinya Sayyid Abdullah, yang mana Abdullah ini merupakan ayah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Adam ini di punggungnya terdapat Nur Muhammad, berkat Nur Muhammad itulah Nabi Adam mendapatkan kedudukan mulia. Qila wa Ibrahim, qala Ibrahim taqum, qala ya qila wa Adam, qala Adam ihi taqu, qila wa Adam, qala Adamu bihi unilu alal maratib. Ya. Jadi ketika Nabi Adam itu membawa Nur Muhammad di tulang sulbinya, disitulah Nabi Adam mendapatkan kedudukan mulia berkat Nur Muhammad yang dibawanya. Dan terus seperti itu. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat dari banjir yang besar itu berkat Nur Muhammad yang ada di tulang sulbinya, di punggungnya. Begitu juga Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka mendapatkan kedudukan mulia, mendapatkan keselamatan, bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu berkat Nur Muhammad SAW. Sampai pada ujungnya Nur itu berpindah ke tulang sulbi Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, dan kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Aminah. Nah sebelum Sayyid Abdullah ini menikahi Sayyidah Aminah, itu di pertengahan jalan ada dua orang, ada dua wanita yang nyegat Sayyid Abdullah, intinya jangan sampai menikah dengan Sayyidah Aminah. Sampai ditawarin nikah, terus dibayar mahar dengan mahar yang sangat banyak sekali. Intinya jangan sampai menikah dengan Sayyidah Aminah. Begitu juga yang kedua lebih ekstrim lagi. Sampai ngomong pada Sayyid Abdullah, kamu mau berzina denganku, nanti saya akan bayar dengan 500 onta. Kenapa seperti itu? Karena memang orang-orang terdahulu ini sangat mengenal Nabi Muhammad dengan ciri-cirinya. Mereka sangat tahu, karena Sayyid Abdullah ini sedang membawa Nur Muhammad, yang mana disitulah akan lahir Nabi Muhammad SAW. Karena memang takdirnya Sayyid Abdullah ini menikah dengan Sayyidah Aminah. Akhirnya menikahlah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah. Dan pada malam hari itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyerukan kepada semua penduduk langit maupun penduduk bumi bahwa pada malam hari itu Nur Muhammad yang ditunggu-tunggu sekarang sudah berada di rahim ibunya. Saat ditunggu-tunggu. Nah, ketika Sayyidah Aminah ini memang hamil di perutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah merasakan sakit. Ini sangat mudah, gak pernah sakit, kayak orang gak hamil. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Sampai pada puncaknya, di mana hampir melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ini semua penduduk bumi, penduduk langit, semua menanti, semua bergembira dan menanti harta karun yang selama ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mata memandang, menanti akan melihat harta karun tersebut. Sehingga pada puncaknya pada malam hari sebelum subuh, tepat hari Senin 12 Rabiul Awal, disitulah Sayyidah Aminah hampir melahirkan, dan beliau ditemani atau dihadiri oleh Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Asiyah
dan juga para bidadari surga. Fahadarat bitaufiqil sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'aini man qasamallahu bisyarafati minal qismatil wafiyah, disebutkan dalam Sibtut Duror. Jadi ketika Sayyidah Aminah melahirkan ditemani oleh Sayyidah Asiyah istri Fir'aun, kemudian Siti Maryam dan juga para bidadari surga mengelilingi Sayyidah Aminah yang mau melahirkan orang paling mulia, orang yang paling sempurna di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Dan disebutkan dalam kitab Tiba yang sering kita baca, fahtazal arsyu taraba wastibasyara, goncang arsy, saking bahagianya goncang. Begitu juga kursi haibatan wa waqara, bertambah haibahnya kursi makhluknya Allah yang besarnya melebihi dunia dan langit. Jadi kursi itu makhluknya Allah. Wamtalatis samawati anwara dan jadil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar, dan para malaikat bergemuruh membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, menanti dengan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang muslim yang mana kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seharusnya seyogyanya kita ini berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Karena kalau beliau tidak dilahirkan, gak mungkin ada semuanya. Al-Quran gak mungkin turun, Isra Mi'raj gak mungkin ada, semuanya gak mungkin ada. Karena semua kebaikan ini berkat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Abu Lahab ini sudah dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, dinas dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab ini masuk neraka selamanya. Tapi karena beliau pernah berbahagia, pernah senang ketika Nabi Muhammad lahir, karena ponakannya Abu Lahab pamannya. Ketika budaknya Abu Lahab ini memberikan kabar ke Abu Lahab bahwa ponakannya yang bernama Muhammad lahir, hanya karena beliau berbahagia, kemudian ketika itu budaknya langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Maka dalam syair dikatakan, bagaimana dengan seorang yang orang yang kafir yang telah dinas dalam Al-Quran dengan tabbat yadahu, dan juga di neraka berada di neraka kekal selama-lamanya, tapi setiap hari Senin mendapatkan korting, potongan siksaan, dikurangi sisanya. Kenapa? Karena berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan seseorang yang senantiasa bersama Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan Islam? Pastinya lebih dari itu semua. Maka bentuk bahagia kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad salah satunya yaitu dengan mengadakan majelis maulid seperti ini. Ini bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak ada tandingannya, yaitu nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya mengadakan maulid, ada hal-hal yang lain, bisa berpuasa dan sebagainya. Intinya kita berbahagia, bersyukur atas dilahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau lahir disebutkan juga tanggal tiba, keluar bersama Nabi Muhammad ini nur, cahaya yang cahayanya tembus ke Rom. Jaraknya Mekah ke Rom ini lumayan, kalau pesawat 2 jam itu tembus cahayanya. Jadi orang-orang Mekah bisa melihat bangunan yang ada di Rom, di Romawi, karena cahayanya tembus. Jadi malam yang penantian yang dinantikan oleh semua makhluk Allah, baik penduduk langit maupun penduduk bumi, semuanya menanti atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diangkat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya
di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan semoga pada malam hari ini sebagai bukti bahwa kita semua pernah berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul qouli ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.